Selamat datang di video pembelajaran tentang edema paru. Video edukasi ini dibuat di bawah bimbingan Dr. Liana Kaliasari, spesialis radiologi konsultan. Sebelumnya, kita kenalan dulu sama apa itu edema paru. Jadi, edema paru adalah kondisi terjadinya akumulasi cairan berlebih di jaringan parenkim paru yang akhirnya menurunkan kemampuan paru dalam pertukaran gas. Nah, kira-kira apa sih penyebab dan gimana proses sampai terjadinya edema paru? Untuk proses terjadinya edema paru disebabkan oleh dua faktor, yaitu kardiogenik dan non-kardiogenik. Pada kardiogenik, gagal jantung kiri menyebabkan penurunan kontraktilitas jantung sehingga terjadi peningkatan tekanan hidrostatik vaskuler paru. Sedangkan pada non-kardiogenik, beberapa gangguan seperti ARDS dan insufisiensi limfatik menyebabkan ketidakseimbangan Starling force, meliputi peningkatan tekanan hidrostatik vaskuler paru, penurunan tekanan osmotik koloid, penurunan tekanan hidrostatik intersisial, dan peningkatan permeabilitas paru. Selanjutnya, cairan yang berlebihan akan memasuki ruang intersisial paru dan alveoli, sehingga terjadi edema paru dan gangguan pertukaran gas yang menyebabkan ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Lebih lanjut, edema paru dapat mengakibatkan gangguan produksi surfaktan dan akan meningkatkan tegangan permeabilitas alveoli sehingga menyebabkan paru dan alveoli mudah kolaps. Dari ilustrasi ini, kita bisa lihat pada edema paru yang disebabkan oleh faktor kardiogenik. Terjadi peningkatan tekanan hidrostatik sehingga terjadi peningkatan jumlah cairan yang masuk ke paru. Sedangkan pada edema paru yang disebabkan oleh faktor non-kardiogenik, terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler yang juga menyebabkan jumlah cairan yang masuk ke paru meningkat. Lalu, orang dengan edema paru itu punya tanda gejala kayak gimana ya? Jadi, tanda dan gejala umum yang dapat kita lihat itu ada dyspnea, terutama saat berbaring atau ortopnea dan bergerak, tachypnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, hipoksia, batuk dengan darah atau lendir berbusa, sesak atau nyeri dada, perasaan seperti tercekik, suara napas tambahan atau ralas atau crackles, dan kelelahan. Karena tanda dan gejala dari penyakit ini sangat umum, kita butuh pemeriksaan penunjang nih untuk menegakkan diagnosis dari edema paru. Selain untuk menegakkan diagnosisnya, beberapa pemeriksaan penunjang juga bisa kita lakukan untuk membedakan jenis penyebab edema tersebut. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain adalah pemeriksaan lab seperti BNP dan troponin untuk menegakkan edema paru tipe kardiogenik, serta albumin dan elektrolit serum. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan imaging berupa foto polos, USG paru, ekokardiogram, dan CT scan. Lalu, pada gambaran foto polos toraks ada dua jenis pulmonary edema, yaitu intersisial dan alveolar. Mari kita belajar temuan radiologi dari kedua jenis tersebut. Pada foto X-ray toraks intersisial, terdapat Kerley B line, Kerley A line, Brehiler Hayes. Dan pada alveolar terdapat Bedwing atau butterfly appearance dan haziness. Seperti penjelasan sebelumnya, ini adalah dua jenis gambaran foto polos toraks beserta temuan radiologi khasnya. Selain itu, gambaran radiologi apa lagi sih yang bisa kita temukan dalam pulmonary edema? Dalam foto X-ray toraks, kita dapat temukan ABCDE. A. Alveolar opacification, B. Bedwing appearance, C. Cardiomegaly, D. Diffuse interstitial thickening atau septal lines, and diversion atau vascular upper zone diversion sepalization, dan E. Effusi pleura. Di sini terdapat contoh temuan ABCDE pada pulmonary edema. Nah, kalau di CT scan lapang paru non kontras, kita bisa lihat gambaran ground glass opacity, bronchovascular bundle thickening, dan interlobular septal thickening. Kita bisa lihat juga di sini contoh gambaran lain dari CT scan lapang paru non kontras pada potongan koronal dan aksial. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.